berjamaah memandangkan azan. Walaupun orang nggak datang, niatnya bukan untuk menyeru, niatnya bukan untuk menggelar, tapi menyeru siapapun yang mendengar untuk melaksanakan ibadah sholat. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Oh, boleh nggak itikaf di rumah? Boleh, tapi itu untuk wanita. Wanita biasanya itikaf dalam satu ruangan yang biasa itu dijadikan tempat ibadahnya. Kan di dalam rumah itu kalau orang-orang kaya Pak ya, ada satu musola, bukan untuk sholat laki-laki, tapi untuk wanita, atau menyediakan satu ruang untuk itikaf bagi para wanita. Wanita itikaf di masjid, mudaratnya lebih banyak daripada manfaat. Maka boleh asal kelaminnya wanita. Untuk pria, ya sebagaimana Rasulullah SAW melaksanakan itikaf, meninggalkan rumah, meninggalkan istri di masjid. Mau ikut Rasulullah, mau apa itu wanita Pak? Ikut Rasulullah berarti ya. Nanti kalau itikaf di rumah, pening pala, dingin dikit, berangkat urung itikaf. Pala pening, siang udah nggak kena jatah, malam nggak kena jatah, panas kepala kan? Ya urung ya, dosa kamu dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat beserta makhluknya disinari matahari kalau nggak ngelayani permintaan suami. Pakai dalil ya. Itulah resikonya kalau di rumah. Maka sebaik-baik laki-laki itikafnya di masjid minimal. Kalau itikaf di masjid, kalau kita ketiduran orang sholat, ya malulah minimal ya. Masa orang sholat semua kita tidur sendirian? Minimal kita ada dorongan untuk ibadah. Semalas-malas, secapek-capek kita, kalau udah 3, 4, 5 orang sholat kita tidur sendirian, ya malulah minimal ya. Setan itu agak jauh kalau berjamaah rame-rame. Kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani disebut dalam doa? Ya karena orang itu mau menyebutnya. Nggak disebut juga nggak masalah. Itu tawasul Pak. Kalau di pondok itu tawasul bukan itu. Tawasul dari guru ke guru, guru ke guru, guru ke guru, guru ke guru. Namanya tawasul adalah melalui orang yang diyakini soleh, melalui nama orang yang diyakini dekat sama Allah, waliullah. Mau Syekh Abdul Qadir Jailani, mau Umar Usman wa Ali boleh, mau nama gurunya boleh. Kalau punya guru, wasilahnya kepada guru dulu. Guru dari, makanya penting ilmu itu Pak ya. Ilmu bersanad itu penting. Kalau ilmu nggak bersanad ya itu. Abdul Qadir Jailani ini siapa, dia nggak ngerti Abdul Qadir Jailani siapa. Siapa yang dimaksud bin siapa, bin siapa, bin siapa. Maka orang yang bertawasul nggak kenal siapa yang tadi ditawasuli, itu tidak disarankan. Lebih baik mengenal, atau dia punya guru-gurunya saja. Boleh nggak? Ya boleh, tetap boleh. Kalau kamu yang bisa Abdul Qadir Jailani adalah wali yang dekat sama Allah, bertawasul apa dengan beliau? Atau ada yang diyakini wali selain beliau, yang torekoh, misalnya torekoh Tijani, pakai nama guru mursyidnya, boleh bertawasul atas nama siapa saja boleh, asal diyakini dia wali atau orang saleh. Atau saya bertawasul atas nama Allah melalui keberkahan nama Adik Kurniawan, kabulkanlah doa saya. Boleh juga kalau saya yakini beliau wali. Ya, kadang orang yang nggak diyakini wali itu rupanya wali. Ya, atau dia panas itu wali ya. Nggak ada yang tahu kecuali wali juga. La ya'rif wali illa wali. Tidak ada yang tahu seorang wali kecuali wali. Maka berprasangka baik pada semua orang. Paham ya Pak?
nggak terlalu lebih jauh lah. Yang mohon dijelaskan sebenarnya itu apa sih iktikaf itu sendiri apa? Mungkin saya sudah baca-baca itu iktikaf. Mungkin pengen dengar dari Ustaz sebenarnya itu iktikaf itu apa? Perempuan kan berada di rumah, laki-laki gimana? Sebenarnya itu apa itu iktikaf itu sebenarnya? Kemudian kapan waktunya itu yang disyaratkan oleh yang disunahkan oleh Rasulullah itu? Apakah malam, apakah siang, atau mesti 24 jam atau beberapa waktu saja gitu. Nah, kemudian kaitan dengan Lailatul Qadar, apakah yang mendapat Lailatul Qadar itu mesti orang yang iktikaf di masjid atau mesti orang yang tidur di rumah saja dapat iktikaf apa malam Lailatul Qadar? Mohon itu saja. Nah, kasih Iktikaf. Jadi iktikaf secara bahasa itu adalah kata yasudun berdiam diri, mengasingkan diri, mendiamkan diri, melepaskan segala hubungan dengan apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu asal katanya ya, iktikaf. Apa hukum iktikaf? Hukum iktikaf awalnya adalah sunnah, tapi bisa menjadi wajib hukumnya apabila dinazarkan. Misalnya kalau saya nikah sama si fulana janda tetangga sebelah, misal saya akan iktikaf 1 bulan penuh. Kejadian nikah beneran, maka dia wajib beriktikaf 1 bulan penuh. Ya. Dan bagaimana cara iktikaf? Iktikaf adalah dengan memasuki masjid. Misalnya masuk masjid dengan niat iktikaf. Boleh nggak iktikaf di rumah? Boleh, tapi tadi kembali ke tadi ya. Kemudian hal-hal yang nggak boleh dilakukan iktikaf itu: 1, keluar daripada masjid, keluar daripada tempat iktikafnya tanpa keperluan. Bahkan keluar dengan keperluan apapun itu membatalkan iktikaf. 1, ketika dia menunaikan hajat seorang muslim, maka dibatalkan iktikafnya, maka menunaikan hajat seorang muslim karena itu lebih utama. Tidak ada ibadah yang menyenangkan Allah Subhanahu wa taala kecuali mendatangkan rasa senang di hati saudara muslimnya dan menghilangkan kesusahan. Ibadah yang disenangi Allah. Maka iktikafnya ditunda dan dibatalkan. Selesaikan dulu urusan dengan untuk menunaikan hajat orang lain tadi. Kemudian kembali lagi dengan niat yang baru. Iktikaf. Boleh nggak iktikaf di rumah? Udah tadi ya. Kemudian untuk iktikaf, untuk malam Lailatul Qadar, apakah orang yang hanya iktikaf saja yang akan dapat? Tidak. Orang yang beribadah dimanapun pada malam tersebut, di rumah, di gunung, di pasar, dimanapun, akan tetap mendapat kalau dia beribadah pada malam tersebut. Tapi bayangkan, pahala iktikaf 1 malam iktikaf itu ganjarannya gimana ganjarannya? Utama di luar Ramadan saja lebih tinggi, apalagi di dalam Ramadan, apalagi di dalam malam-malam Lailatul Qadar. Jadi banyak keutamaan yang didapat ketika iktikaf, double, pahalanya lebih banyak. Kalau di rumah bisa dapat, tapi kita kelipatan cuma sholat saja. Enggak, kita di malam Lailatul Qadar kita iktikaf, itu dianggap beriktikaf selama lebih dari 1000 bulan. Dalam iktikaf itu apa aja? Banyak yang kita lakukan. Gitu kelebihan iktikaf itu, Pak. Dan mengikuti sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada iktikaf 10 malam terakhir di bulan